Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Istakus Winjara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas tentang bedah jurnal dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan dalam mendukung SDGs tahun 2030 melalui Sains dan Entrepreneurship. Tugas ini guna untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik yang menawarkan potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs 2030. Melalui penerapan sains dan entrepreneurship, teknik ini dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan. Artikel ini akan membahas secara detail bagaimana teknik kultur jaringan tumbuhan dan optimalisasi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan. Poin pertama, produksi tanaman yang cepat dan efisien. Kultur jaringan tumbuhan memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dan cepat. Tanaman yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang beragam, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Yang kedua, ada peningkatan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Melalui kultur jaringan, tanaman dapat diperbanyak dari bibit yang bebas dari penyakit, sehingga menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, ada pengadaan bibit berkualitas tinggi. Kualitas kultur jaringan memungkinkan produksi bibit unggul yang memiliki sifat genetik yang diinginkan, seperti hasil panen yang tinggi, ketahanan terhadap stres, dan kualitas produk yang baik. Bibit ini dapat didistribusikan secara luas kepada petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Yang keempat, ada diversifikasi tanaman dan peningkatan keanekaragaman hayati. Teknik ini dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang langka atau terancam punah, sehingga membantu dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pengayaan ekosistem. Poin kedua, ada pemberdayaan petani dan peningkatan pendapatan. Yang pertama, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kultur jaringan dapat menjadi basis untuk pengembangan UMKM di bidang pertanian. Petani dapat mengembangkan usaha budaya tanaman melalui teknik kultur jaringan dan menjual bibit unggul atau produk pertanian kualitas tinggi. Yang kedua, ada peningkatan pendapatan petani. Dengan menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas dan tahan terhadap penyakit, petani dapat memperoleh hasil panen yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Pengembangan keadaan keterampilan. Pengembangan teknik kultur jaringan memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Pelatihan dan penyuluhan pada petani dapat membantu mereka mempelajari teknik ini dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bercocok tanam. Selanjutnya ada pelestarian keanekaragaman hayati. Perbanyakan tanaman langka dan terancam punah. Kultur jaringan dapat membantu dalam pelestarian tanaman yang langka dan terancam punah. Teknik ini memungkinkan perbanyakan tanaman secara efisien tanpa perlu mengambil tanaman hidup dari alam liar. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati. Reintroduksi tanaman ke habitat asli. Tanaman yang diperbanyak melalui kultur jaringan dapat digunakan untuk mereintroduksi spesies yang telah punah dari habitat aslinya, sehingga membantu dalam pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Pemulihan ekosistem. Kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman, dapat membantu dalam proses rehabilitas dan pemeliharaan ekosistem yang rusak, seperti hutan, mangrove, dan padang rumput. Peningkatan kualitas lingkungan. Pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman yang diperbanyak melalui kultur jaringan umumnya lebih tahan terhadap penyakit, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia
teknik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Teknik ini dapat membantu dan mencegah pelestarian alam yang menyediakan sumber pangan yang cukup untuk generasi mendatang. Pengembangan inovasi dan teknologi. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Kultur jaringan merupakan bidang penelitian yang terus berkembang. Penelitian terus efisien teknik, mengembangkan jenis tanaman baru dan menemukan cara untuk mengatasi tantangan dalam penerapan teknik. Yang kedua ada pengembangan teknik baru. Pengembangan teknik baru seperti bioreaktor dan sistem otomatisasi dapat membantu dalam meningkatkan efisien dan efektivitas teknik kultur jaringan. Yang ketiga, pemanfaatan teknik informasi dan komunikasi. Teknik informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menyebar informasi tentang teknik kultur jaringan, memfasilitasi kolaborasi antara peneliti dan mempermudah akses pasar bagi usaha di bidang. Peran entrepreneurship dalam pengembangan kultur jaringan. Yang pertama ada pengembangan bisnis. Pengusaha dapat memanfaatkan teknik kultur jaringan untuk mendirikan usaha di bidang pertanian seperti produksi bibit unggul, budidaya tanaman, dan pengolahan hasil pertanian. Usaha memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Poin yang kedua ada pengembangan produk dan jasa. Pengusaha dapat mengembangkan produk dan jasa yang inovatif berbasis kultur jaringan seperti tanaman liar, tanaman obat, dan tanaman pangan khusus. Produk dan jasa ini dapat memberikan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Pemasaran dan promosi. Pengusaha perlu mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk dan jasa mereka kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, pameran, kegiatan promosi lainnya. Kolaborasi dan jaringan. Pengusaha dapat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti peneliti, petani, dan lembaga teknik untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Hal ini dapat membantu dalam peningkatan akses pasar, mendapatkan pengetahuan dan teknologi baru, serta membangun jaringan yang kuat. Baik, kesimpulan dan rekomendasi dari jurnal ini, yang pertama ada peningkatan produksi pangan, peningkatan ketahanan pangan, pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan petani, pengembangan UMKM, pengembangan inovasi dan teknologi, serta peran entrepreneurship. Teknik kultur jaringan memiliki potensi besar dalam berkontribusi dalam mencapai SDGs 2030. Peran sains dan entrepreneurship dapat mengoptimalisasi pemanfaatan teknik ini untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan teknik kultur jaringan meliputi peningkatan investasi dan dukungan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan teknik jaringan, meningkatkan akses petani terhadap pelatihan dan penjualan tentang teknik kultur jaringan, membentukkan ekosistem entrepreneurship yang mendukung pengembangan usaha berbasis kultur jaringan, pengembangan strategi pemasaran dan promosi produk dan jasa berbasis kultur jaringan. Dengan upaya bersama, teknik kultur jaringan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan global dan membangun masa depan dengan lebih baik bagi semua. Baik, itulah tadi hasil dari review tentang jurnal yang saya ambil. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.